Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menghiasi layar kaca Anda kali ini dalam program Dialog Khusus. Pemirsa spesial malam hari ini kita akan berbincang tentang Kampung Nelayan Merah Putih ini sebagai wujud kemandirian ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat pesisir pantai pemirsa. Yang sebelumnya kita sempat dengar tentang Koperasi Merah Putih, tentang ada juga ternyata ya Kampung Nelayan Merah Putih yang khusus kepada masyarakat yang berada di pesisir. Seperti apa program dari Kampung Nelayan Merah Putih ini? Lalu apa dampaknya bagi masyarakat nantinya? Seperti apa jalannya? Apakah sudah ada yang sudah running sejauh ini? Inilah dialog Ketak Sumbar selengkapnya. Dalam dialog khusus kita akan membahas tentang pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan pesisir. Pemirsa, hadir malam hari ini staf khusus Menteri Bidang Humas dan Komunikasi Publik Bapak Doni Ismanto. Assalamualaikum Pak Don. Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabarnya? Malam, kabar baik. Terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih kembali, selamat datang di Ranah Minang. Ya, sama-sama. Sudah coba apa aja nih di kampung kami? Baru sampai, tapi ada rencana beberapa sih harus dikunjungi yang wajib ya. Katanya di Padang ini kalau kulinernya. Padang, ya, kulinernya. Okay. Baik. Siap-siap nanti timbangannya. Oh iya. Sama obat anti kolesterol kali ya. Oh betul sekali. Dan selanjutnya pemirsa, paling ujung saya kenalkan juga beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya selaku Ketua Tim Pelaksana Pembangunan KNMP, Bapak Trian Yunanda. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam, Uda Doni. Selamat udah malam pemirsa. Jadi lu ya udah. Apa kabar Mas Terlalu Trian? serius, kabar baik. Kabarnya ini orang Minang juga bukan ya? Agak Ada tetangga rencana. Minang. Saya dari Kerawang. Mas Ya deket-deket Doni? lah. Kalau saya dari Padang. Padang asli? Iya, pernah di Oke, Padang. baik. Terima kasih telah bergabung jauh-jauh dari Jakarta untuk hadir di studio kami. Kita akan bahas lengkapnya nanti bagaimana harapan-harapan ini dari masyarakat pesisir pantai dapat terjawab begitu ya, dapat tersejahterakan begitu. Saya mau kepada Bung Doni terlebih dahulu. Apa sebenarnya program ini, Bung Doni? Ya, apakah nanti akan ada kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih juga atau bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat malam kepada pemirsa Padang TV. Terima kasih, kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diundang ke Padang TV untuk menjelaskan tentang salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah merupakan wujud dari Astacita beliau yang kedua dan keenam. Yang kedua itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ekonomi biru di sini itu terkait dengan laut dan perairan darat. Astacita beliau yang keenam yaitu ingin membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Seperti kita ketahui, daerah pesisir kampung nelayan itu banyak dipersepsikan atau identik dengan dekat dengan kemiskinan, minim sarana prasarana, dan dari tingkat kesejahteraan juga dipersepsikan masih di bawah angka sejahtera. Nah, Pak Prabowo ingin datang menunjukkan kepada masyarakat, beliau hadir, negara ini hadir di ke mereka yang di daerah pesisir ini melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Harapannya yaitu tentu nanti ada terjadi peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, sama peningkatan produktivitas dari masyarakat di daerah pesisir itu. Strateginya melalui apa? Melalui social engineering, melalui kita bangun infrastruktur yang modern dan sustainable, dan terakhir tentunya kita melakukan pengawasan agar keberlanjutan itu terjadi. Nah, jadi itulah tujuannya dari program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Nah, apakah ini akan berjalan? Kita sudah menjalankannya tahun yang lalu. Kita sudah melakukan modeling, dulu itu namanya Kampung Nelayan Modern di Biak Binyeri di daerah Papua. Apa hasilnya? Hasilnya
pendapatan dari nelayan di situ naik 100% dengan kita melakukan intervensi. Intervensinya berupa apa? Tentunya kita melakukan pembangunan sarana infrastruktur dasar yang untuk menunjang aktivitas nelayan, yaitu mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, SPBUN. SPBUN itu stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. Dan selama ini nelayan masalahnya di solar. Terus kita juga ngasih bantuan kapal ya Pak ya, bantuan kapal untuk nelayan-nelayan kecil. Nah, dari situ mereka beraktivitas, ternyata dari situ mereka bisa melakukan pengiriman ke daerah Semarang ya Pak ya, dari Semarang itu Semarang dan Bitung. Semarang dan Bitung, setelah itu diekspor. Dari situlah meningkat kesejahteraan mereka. Dan kita lihat dalam 1 tahun dengan kita melakukan intervensi itu ternyata berhasil. Jadi kita tidak semacam memberikan bantuan terus kita lepas aja gitu ya. Tapi dengan adanya koperasi, karena kita mensyaratkan daerah yang di biak itu mereka harus berkooperasi. Jadi kan harus bersama-sama, dengan berkooperasi bersama-sama itu dijagalah keberlangsungannya. Nah, inilah kenapanya, karena kita juga punya program koperasi Merah Putih dari Presiden dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu kita integrasikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi setiap Kampung Nelayan Merah Putih nantinya semua sarana prasarana yang kita sudah bangun dari anggaran APBN itu akan dikelola oleh koperasi Desa Merah Putih dari masing-masing KNNP itu. Oke, ini harapan besar bagi masyarakat pesisir tentunya. 100% peningkatan dari kapasitas mereka, lalu juga pendapatan mereka begitu Pak Doni di Papua. Itu yang terjadi di Papua. Dan harapan kita ini bisa direplika di tahun 2024 ini targetnya, 2025 ini targetnya kita ada 100 titik ya. Tapi di 2025 kita akan selesaikan 65 titik. Setelah itu carry over pendanaannya yang 35 titik. Jadi kita targetnya 100 titik. Oke. Nah, harapannya itu replika sukses yang di Biak Binyeri, kita belajar trial and errornya di situ, di 100 titik ini akan kita kembangkan yang sama. Mungkin di tahun pertama karena ini 100 titik tidak langsung 100% peningkatannya, tapi pasti ada peningkatannya. Karena kalau kita ilmu dasarnya itu kan kalau kita tingkatkan infrastruktur dasarnya, kualitasnya tentu produktivitasnya meningkat. Produktivitasnya meningkat tentu kesejahteraannya meningkat. Nah, itu kan ilmu ekonominya gitu. Baik, oke. Saya beralih kepada Pak Trian. Pak Trian, untuk Sumatera Barat sendiri, ada berapa titik yang akan dibangun atau sinergi dengan masyarakat pesisir ini di Kabupaten mana saja kalau boleh tahu? Iya, udah Okta, jadi masyarakat Sumatera Barat ini harus bersyukur. Karena untuk modeling tahap awal di 65 titik ini Sumatera Barat mendapatkan 2 titik. Wow. Itu yang pertama di Desa Katapiang, Pariaman, ya. Dan yang satu lagi di dekat sini, Padang Sarai. di Padang Sarai, ya. Jadi ini ada 2 lokasi yang mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan tepat waktu. Tadi kita ikut sempat mengecek, itu progresnya sekarang sudah 13-15%. Jadi dia sudah pematangan lahan, sudah mulai dikerjakan di sana. Nanti apabila pematangan lahan sudah selesai, itu bisa segera diselesaikan untuk fondasi dan mulai nanti struktur bangunannya. Jadi kita bangun untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini terintegrasi hulu hilir. Jadi kita siapkan mulai dari tambatan perahunya ya, agar kapal di situ bisa merapat, mendaratkan hasil tangkapannya. Kita lengkapi dengan shelter pendaratan ikannya ya. Juga sekaligus nanti program ini melakukan perbaikan pendataan ikannya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Uda Doni, di situ kita ada koperasi. Koperasi itu kemudian juga melakukan proses untuk operasionalisasi ini ya. Nah, kemudian juga kita siapkan di situ ada pabrik esnya ya, sehingga kapal-kapal nanti yang akan beroperasi para nelayan ini diberikan es sehingga mutu ikannya jauh lebih baik. Betul. Ya, kemudian juga kita siapkan nanti coolbox-nya dan juga ada inovasi di situ yang terpenting. Ada inovasi, kita juga ada yang namanya slurry ice di sini ya, di mana esnya itu terbuat dari air garam yang tentunya dia memiliki daya awet yang cukup bagus ya. Kemudian juga nanti pada saat pulang kita siapkan cold storage-nya.
Jadi gudang beku portable-nya sudah kita siapkan, ya. Jadi ini juga nanti bisa mengantisipasi ya untuk tadi proses-proses sekaligus terkait dengan kepastian harga, ya. Jadi ini juga antara lain juga di sana, dan juga kita siapkan nanti kalau kapalnya ada kerusakan kita kasih di situ bengkelnya, kita kasih di situ dockingnya, dan ada balai nelayannya juga tempat teman-teman berkumpul. Jadi kurang lebih itu sarana prasarana yang sedang kita bangun di dua tempat. Artinya nanti apakah untuk pembangunan awal ini sama semua wajahnya atau tergantung kebutuhan dari daerah masing-masing, Mas? Ya, jadi untuk tahap awal ini kita memiliki prototipe bangunan standarnya. Namun demikian tentunya kita juga mengakomodir apabila ada kearifan lokal di sini. Ya, tentunya misalkan bentuk-bentuk bangunannya, kalau Padang ini kan unik ya. Ada bogonjong gitu ya. Itu juga itu bisa diakomodir juga. Jadi kita tidak hanya bangunan standar, tapi kearifan lokal juga menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ini juga kita nggak cuma mau sekedar bangun, tapi juga merubah wajah dari kampung ini menjadi lebih tertata, bersih, dan orang senang ke situ. Termasuk nanti ada kulinerinya di situ. Yang tadi Uda Doni sampaikan, kebetulan Uda Doni orang Padang ya. Dipanggil udah tepat nih. Nah, itu bisa merubah wajah kampung tersebut. Bahkan di sana tempat foto prewedding. Iya, itu di Biak. Mudah-mudahan nanti kita buat bangun juga seperti itu. Ya, jadi kita siapkan sarana. Jadi banyak kebermanfaatan ya, Mas. Betul. Iya, ini juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi tempat wisata baru ya, karena kita rapihkan juga landscapingnya. Kita siapkan semua menjadi sebuah sarana prasarana yang tidak hanya komplit untuk membuat kampung tersebut menjadi lebih produktif, tapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi baru termasuk untuk wisata. Apa yang menjadi kriteria dari pembangunan kampung nelayan itu sendiri, Pak Mas Trian atau Pang Doni? Yang pasti itu bisa tambah. Yang pasti 80% dari penduduk mereka itu harus beraktivitas sebagai nelayan. Gitu kan nggak mungkin kita bangunnya namanya kampung nelayan terus kita nggak untuk para petani gitu. Tapi nanti ada juga di stage berikutnya kita pembudidaya juga itu untuk perairan darat. Tapi kita fokus dulu yang 100 lokasi 2025 ini adalah untuk para nelayan karena mereka yang di pesisir. Ini kali pertama di Padang roadshow-nya. Oh, ini kita Kementerian Kelautan dan Perikanan kalau untuk Sumatera Sumatera Barat, Padang yang pertama kita untuk sosialisasi, dan ini media yang pertama kita datangin Padang TV. Kehormatan juga nih bagi Padang TV ya. Karena kita tahu harapan kita gini, kita kan tahu kan Sumatera Barat ini kan wilayah pesisirnya juga kan. Jadi harapan kita mendapatkan dukungan dari, karena program ini nggak akan berjalan kalau tidak ada dukungan baik itu dari pemerintah provinsi atau pemerintah wali kotanya, karena ini terkait nanti sama lahan. Ya kan, karena kita salah satu tadi ditanya apa salah satu syaratnya selain masyarakatnya juga status dari lahan. Status dari lahan itu harus clear and clean, itu kepemilikannya. Emang butuh berapa, Mas? Macam-macam ya Pak ya, mungkin Pak kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Tapi kepemilikannya ini yang penting. Paling bagus sih kalau yang punya desa ya Pak ya. Tapi dan itu pun kalau desa harus, kadang-kadang ada tuh yang orang dia punya pribadi tapi katanya sudah diwakafkan buat desa. Tapi itu harus jelas. 1 hektar ya? Iya. Ya kurang lebih kita bangun juga kemarin ada yang 5.000 meter persegi itu juga ternyata bisa terakomodir. Tapi yang kita perlukan satu kawasan di situ, karena kan kita akan bangun fasilitas. Ya tentunya kita perlu lahan yang clear dan clean tadi untuk sarana prasarana produksi itu bisa kita bangun. Artinya tidak ada ganti rugi dalam hal ini, Mas? Oh enggak. Jadi mau ada masyarakat yang mewakafkan tanahnya begitu ya? Tadi kan kriterianya adalah keberterimaan masyarakat dan dukungan Pemda. Tentunya kita berharap Pemda bisa menyiapkan lahan ini. Baik itu lahan-lahan yang dimiliki oleh desa, lahan yang dari pemerintah daerah, dan di beberapa tempat memang tadi ada yang mewakafkan. Jadi tukar guling dengan lahan desa. Nah ini kita melihat luar biasa masyarakat nelayan kita betul-betul memang memiliki keinginan untuk maju, untuk berubah. Tapi ada batasan nggak Mas?
Untuk satu provinsi itu hanya beberapa kuota begitu ya. Hanya misalnya 2 atau 3 kelompok nelayan, kampung nelayan yang akan dibangun begitu. Mas Doni. Oh, enggak sih. Sebenarnya gini. Ini kan program sudah jadi program prioritas ya, masuk dalam program prioritas Pak Prabowo. Memang di tahun 2025 ini 100 dulu, 100 lokasi. Tapi sebenarnya target jangka panjangnya itu ada 1000. Kita tahun 2026 itu akan bangun 1000. Kami juga kemarin di beberapa kesempatan Pak Presiden juga menyampaikan kan, 1100. kalau bisa 2000 di akhir 2026 udah selesai ya. Tapi kemarin juga Pak Menteri juga menyampaikan ini kemungkinan nanti bisa ditambah ya. Ya tentunya ini modeling termasuk yang ada di Padang ini harus kita sukseskan dulu. Jadi fokus Jadi percontohan juga. Jadi fokus kami itu gimana kita sudah berhasil di Biak, di Nyeri. Ujian kita ini di 100 ini. 100 ini kalau ini sukses direplika lagi, bisa bayangkan kan Okta, itu bagaimana ekonomi tumbuh. Betul. Ekonomi tumbuhnya dari pesisir mulainya. Kita ini kan sebenarnya kan nyanyinya itu kan nenek moyangku pelaut. Betul. Tapi kita selama ini lebih menjadi orang agraris. Agraris. Nah itu coba bayangkan kalau ini direplika berhasil, mungkin nggak seperti di Biak Binyeri lah yang ideal 100%. Tapi naik kita juga punya kalkulasi yang kayak di Ketaping ini sama ini ada naik sekitar 20-30% lah nanti pendapatan dari nelayan tahun pertama ya. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Bayangkan di Sumbar ini itu terjadi, terus di daerah lain, bagaimana kita ini bisa menjadi nantinya salah satu lumbung pangan biru. Pangan biru itu semua protein atau makanan yang dari laut. Untuk global, tidak hanya untuk Indonesia. Bayangin. Karena desa itu hampir 60% itu di masyarakat Indonesia di desa pesisir itu gitu loh. Jadi ini benar-benar sebuah program yang visinya Pak Prabowo itu memang jangka panjang gitu loh. Ingin membangun masyarakat pesisir gitu. Jadi harapan kita memang kita mau banyak pihak juga yang melihat berpersepsi ini semacam ngasih bantuan pergi kuncinya itu di social engineering. Kuncinya itu artinya adalah tetap akan ada maintenance-nya nanti ya Mas. Tidak hanya maintenance, kita melakukan surveillance 24 jam. Dalam pembangunan ini sekarang semua wilayah yang lagi dibangun itu dipasang CCTV sama Pak Tria. Jadi dipantau 24 jam. Nanti kayak di Biak itu yang udah jalan, itu CCTV-nya nyala 24 jam. Jadi kalau dia nggak beraktivitas dari Jakarta akan negor. Kenapa itu? Udah seminggu diam-diam aja. Ada apa itu? Nanti kita datang gitu loh. Nah itu berarti kita monitoringnya memang terpusat dan kita perhatiin. Dan kita punya comment center, kita punya media sosial yang live terus. Betul. Jadi bisa jadi tempat dari semua pengelola KNMP nanti kalau ada masalah bicara di situ di Instagramnya. KNMP_Indonesia sama TikToknya. Terus kita juga punya microsite Kampung Nelayan Merah Putih.kkp.go.id. Jadi tadi kan ditanya ini penyerapannya gimana buat partisipasi daerah biar ikut. Itu daerah yang ngirim proposal Mas Okta. Oh gitu. Daerah yang ngirim proposal. Kalau yang pilot project, yang kayak Ketaping dan juga Padang Sare ini, itu Sumbar juga. Sumbar. Asal tahu aja ya. Sumbar itu mengirim banyak proposal. Ya, betul. Artinya yang di-approve baru 2 begitu. Kita lakukan seleksi di situ. Kriteria yang memang untuk tahap awal ini kan kita bangun kemarin mulai September. Kita ada waktu yang cukup pendek ya. 4 bulan harus selesai. Karenanya kita cari lokasi-lokasi yang memang siap untuk tahap awal ini dibangun. Sekarang kita lagi buka registrasi untuk usulan-usulan berikutnya. Yang kedua ya tahap kedua. Ya, untuk tahun 2026 ya. Jadi ini juga nanti silakan kepada masyarakat nelayan melalui dinasnya, kelompok-kelompok masyarakat nelayan di sini silakan menyampaikan usulannya. Jadi saya melengkapi tadi yang disampaikan oleh Uda Doni bahwa 60-70% produksi hasil tangkapan ikan di laut itu memang dikontribusi atau dihasilkan dari para nelayan-nelayan kecil ini. Jadi nelayan-nelayan yang memang itu berukuran kapalnya di bawah 5 gross tonnage. Itu jumlahnya luar biasa ya, lebih dari 2 juta nelayan. Nah itu mereka
yang selama ini menjadi tulang punggung. Nah, Pak Presiden mempunyai visi misi Asta Cita yang tadi disampaikan oleh Uda Doni, yang sangat luar biasa tepat, membangun dari desa. Jadi ini satu hal yang memang kita siapkan sarana prasarana produksi ini yang kemudian nanti dia akan bertransformasi menjadi unit-unit bisnis usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Nah, idenya kurang lebih seperti itu. Artinya akan ada multiplier efek juga di sini ya, Mas. Tidak hanya sektor perikanan dan kelautan saja yang akan bergerak begitu. Betul. Tapi hampir semua banyak sektor yang akan dihadirkan di sini. Ya, betul. Jadi kami juga sekarang ini sebelum kami berangkat tadi pagi kami sempat juga lakukan beberapa rapat internal. Kami sedang menyiapkan untuk rencana operasionalisasi pemanfaatan. Jadi bukan cuma sekedar membangun, ya, tapi yang tadi udah Doni sampaikan, kami ada proses yang namanya perekayasaan sosial. Kita merubah kulturnya yang ada di situ, budaya nelayannya. Tadi dengan cara membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi, tapi juga melakukan pendampingan. Nanti ada itu pelatihan untuk operator ya, yang menggunakan tadi pabrik es, bengkel dan segala macamnya. Itu penyerapan tenaga kerjanya luar biasa besar di situ, ya. Kemudian juga tentunya tadi kemitraan, kita juga bermitra. Kemarin kami bertemu dengan Kemenko Infra, ya. Kemudian dengan Kementerian Koperasi, dengan kementerian yang menangani perumahan. Jadi di fase berikutnya ini tentunya mudah-mudahan tadi bisa men-trigger sebuah pembangunan kawasan yang lebih besar lagi. Bayangkan komunitas masyarakat nelayan yang begitu besar berkontribusi kepada hasil produksi perikanan nasional, baru di zaman Pak Prabowo ini betul-betul mendapat sentuhan yang langsung. Ya, saya ke beberapa lokasi ini udah Doni kemarin di Karangasem langsung menanyakan kepada nelayan di sana. Bagaimana dengan program ini? Jadi ini program yang sudah sangat lama didambakan. Jadi mudah-mudahan juga demikian nanti di dua lokasi ini ya, ini bisa men-trigger kampung-kampung lainnya di Sumatera Barat ya, untuk bisa menyampaikan proposalnya. Yang paling penting tadi ya, clear and clean lahan, karena memang ini satu hal yang susah di mana-mana. Nah, itu yang saya takutkan gitu, karena ada istilahnya di ranah Minang itu tidak ada sejengkal pun tanah di Minang ini yang tidak bertuan begitu. Benar nggak, Dadoni? Nah, jadi ini bagaimana tuh bisa diberikan, diwakafkan tanah begitu? Nah, makanya tadi kuncinya kan gitu. Yang mengajukan proposal adalah kita dari kepala dinas atau dari provinsi atau tentunya ada survei-survei terlebih dahulu kan, misalnya mereka yang siap. Ibaratnya kan kita bermitra sama pemerintah daerah atau pemerintah kota. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangannya kan. Nah, jadinya kita buka semuanya online dan itu juga kita ada fakta integritas ya Pak. Sebelum pas itu kita kalau ini benar atau apa dan sebagainya. Tapi seperti saya mau nambahin kata Pak Trian itu, saya ingin mengajak masyarakat di Sumbar ini melihat program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek pun sebenarnya bisa membuka lapangan kerja. Jadi jangan melihat, karena misalnya gini, ini kan lagi dibangun. Tenaga kerja konstruksi itu kita hitung untuk wilayah baru, misalnya di Katapiang atau di Kota Sarai. Satu lokasi itu untuk konstruksi itu butuh 200 orang untuk bangun. Karena ini sangat cepat begitu ya, kan targetnya 4 bulan selesai. 4 bulan selesai. Nah, nanti kalau operasional berjalan, per lokasi itu misalnya untuk ngelola cold storage, mobil pengangkut, pabrik es itu per lokasi 50 orang. Berarti ada tenaga kerja baru di Ketapiang sama di Kota Tangah. Terus untuk nelayannya kan kita ngasih bantuan kapal, ada nelayan existing. Tenaga kerja baru tuh nambah lagi 20. Sebenarnya kalau 100 lokasi jalan, itu yang untuk tenaga kerja nelayan itu ada tambahan 2.000 orang, di konstruksi itu 20.000 orang, di tenaga kerja operasional itu bisa sampai 5.000 orang. Jadi kalau dibilang program ini apa dampaknya jangka pendek aja, yang jelas sih penyerapan tenaga kerja. Jadi itu kan. Terus jadi makanya saya ingin melihat, jangan lihat ini ini untuk kebutuhannya di satu titik itu. Artinya mereka akan digaji secara tetap, Mas. Kalau yang tadi, kalau tenaga kerja yang namanya tenaga konstruksi kan bisa membangun apa tukarnya dibayar loh. Iya kan. Terus kalau tenaga kerja operasional dia mengelola penanggung jawabnya maksud saya, pengelola dari kan dari koperasi nanti. Oh iya.
yang bayar gitu kan. Kan dikelola, wilayah itu dikelola oleh koperasi. Oke. Nah, masing-masing tadi item saya bilang itu kan ada butuh tenaga kerja. Betul. Pasti, ya kan. Iya. Nah, tapi pasti yang diutamakan yang dari wilayah itu dulu gitu loh. Karena misalnya kayak mengelola cold storage kan pasti kan harus butuh yang ahli. Betul. Gitu Ada kan. pelatihan lagi. Ada pelatihan Iya. lagi. Nah, itu tadi Pak Trian bilang nanti ada pelatihan biar mereka skillnya naik, upscale. Saya kembali pada Pak Trian. Menarik tentang pembangunan di 1 hektar itu tidak sedikit anggaran yang masih dikeluarkan. Jadi pertanyaannya bagaimana nanti penganggaran, pencarian dana dari koperasi, akankah ini menjadi batu yang akan menghambat juga nanti untuk pembangunan ini, Mas? Ya, tentunya tadi ini kan kita harapkan tidak hanya membangun sarana prasarananya, tapi juga bagaimana kemandirian ekonomi, termasuk di situ yang terpenting adalah merubah kulturnya itu. Ya. Jadi kita membiasakan masyarakat nelayan ini tidak lagi bergerak secara individu, tapi berkelompok. Ya, karena terus terang juga ya kami di pemerintahan biasanya program-program bantuan pemerintah itu juga menyasarnya kepada kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Di samping itu tentunya tadi ada program pendampingan. Nah, kami ada tim yang namanya tim sosial ekonomi. Jadi ada kepala balai besar sosial ekonomi di situ yang memang ya kita dengan Kementerian Koperasi dengan kementerian lembaga lainnya baik itu di bawah pemerintahan maupun yang non pemerintahan termasuk Himbara yang memang bersama-sama dengan kita menyiapkan proses itu. Contohnya dulu yang waktu di Biak, kita sekolahkan pengurus koperasinya ke koperasi yang sudah maju di Cilacap. Nah, ini juga hal yang sama akan kita lakukan. Mungkin dalam waktu dekat nanti para pengurus koperasi Desa Merah Putih, ya ini akan kita undang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tetap awal. Kemudian satu hal lagi bahwa Kementerian Kelautan Perikanan juga memiliki para penyuluh yang luar biasa besar, itu hampir 4.000 jumlahnya, termasuk yang ada di lokasi-lokasi ini. Mereka kita juga bekali untuk bisa melakukan coaching klinik yang kemudian nanti bagaimana tadi kewirausahaan dari masyarakat ini juga bisa dibentuk. Ya tentunya kita nggak membiarkan mereka, ya, kemudian setelah jadi ditinggalkan, didampingi ini juga butuh waktu. Contohnya yang di Biak itu baru 1 tahun setengah dia mulai bisa aktif seperti itu. Nah, kami nanti juga menyiapkan yang terpenting dari ini adalah off-taker. Jadi off-taker ini yang nanti akan membeli dari hasil tangkapan tersebut. Ini salah satu contoh yang bagus, yang menarik di Biak itu off-takernya salah satu perusahaan swasta nasional yang cukup besar. Dan dia merasa bahwa itu luar biasa ya. Jadi ini malah berencana untuk membangun yang sama di Papua Utara itu 10 lokasi. Ini harapannya juga nanti ya ada juga swasta-swasta nasional yang kemudian juga bisa memperbesar, memberdayakan program ini menjadi lebih multiguna lagi. Artinya untuk pembangunan awal memang diberikan semacam bantuan, stimulus begitu ya Mas ya, untuk pembangunan seperti bangunan-bangunan, terus juga storage-storage tadi. Itu fresh money akan diberikan untuk pembangunan itu? Enggak, jadi bagaimana? Ya tentunya sarana prasarana produksi itu ada tim ya, yang kemudian melakukan proses perencanaan dan ada jasa konstruksi yang mengerjakan itu. Jadi itu memang diberikan ke sini dalam bentuk bangunan jadi. Namun juga kami menyiapkan untuk operasionalisasi tahun pertama. Jadi ini harapan juga memberikan stimulus ya, karena kan di tahun pertama ini mereka biasanya juga butuh bantuan secara langsung. Kemudian akses ke pemodalan tentunya kita buka seluas-luasnya. Kami juga ada BLU di KKP ya, dan juga nanti bantuan-bantuan dari Himbara ya yang bisa memberikan akses pemodalan. Tentunya mereka kita harus latih dulu nih kewirausahaannya ya. Nah, itu saya kira yang nanti bisa melengkapi proses-proses ini. Lalu sejauh mana proses di Sumatera Barat, Katapiang dan juga Padang Sarai ini sudah berapa persen berjalannya? Kita bahas di segmen kedua, tetap bersama kami pemirsa, Dialog akan segera kembali. Ada kebisingan yang dibuat oleh pejabat publik dan itu mengganggu kenyamanan kita warga negara. Konflik masyarakat itu dengan perut hari ini akan berbuat kejam terhadap calon-calon kepala daerah.
itu tidak salah. Kenapa? Tanya ke Foto Afif, depresi berat, bertanya ke Foto Afif siapa yang membunuh Muna. Dan kita udah buktikan juga, dulu SK 3 Menteri aja kita gugurkan kok ya, demi jilbab ini. Hadirkan sini. Nah, Siapa pindah yang ke bawah. menerima? Kalau enggak, dia saya tuntut. Ya, Boleh, kita boleh. terlalu sering. Boleh kita janji besok berikan bukti ke siapa? Boleh, Ke boleh. anggota saya atau ke siapa? Boleh. Kenapa kemudian saya bilang terjadi upaya pembonsaian ya, secara perlahan-lahan terhadap eksistensi dan citra gerakan mahasiswa oleh alat negara, alat kekuasaan gitu. Wanda. Kemudian setelah itu ada kasus Wanda itu. Nah, seharusnya negara betul-betul serius bagaimana berbicara terhadap femisida ini. Yang sama-sama turun ke jalan mengatakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Jadi jangan dibatasi hak rakyat untuk berkontestasi di dalam politik. Ke penguasa hanya menggunakan kekuasaannya untuk kewenangan golongan politik. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa, mengupas realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah sakit Hermina, tentu rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Melalang Buana juga ya dengan event-event yang terus satu event ya. Puan ini nih Kak Eno, wanita saat ini. Banyak fokus pada kecantikan. Banyak nih macam-macam diecast. Tapi ketika yang gampang dapat juga. Tapi ya itulah Kak. Mengenai nasyid. Kesenian dalam Islam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog khusus. Kita masih membahas tentang pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Saya kembali kepada Bang Doni. Bang Doni, tentang pembangunan di kawasan Ketapian dan Padang Sarai, sudah berapa persen nih? Tahapannya sampai mana? Teknisnya mungkin persentase Pak Trian ya, tapi kita sudah berkontrak ya sama yang mau mengerjakan di Ketapian sama di Kota Tangah. Mungkin persentasenya Pak Trian bisa. Ya ini sebetulnya di dua lokasi ini termasuk yang kontraknya kemarin agak sedikit terlambat ya. Kenapa begitu? Oh, biasa Lahan itu. bukan? Bukan lahan, bukan. Ada permasalahan-permasalahan PBJ. Tapi kita melihat ini masih bisa diselesaikan. Kami kebetulan yang dulu langsung menangani langsung proses pembangunan yang di Piak itu 2,5 bulan kita selesai. Lokasinya jauh lebih sulit dibanding di sini. Nah, tadi kita sudah cek ke PPK-nya, yaitu sekitar 13-15%. Dan yang terpenting penyiapan dan pematangan lahannya sudah hampir selesai semua. Karena itu proses yang terberat. Baik. Nah, begitu sudah selesai, nanti penyiapan pondasi, bangunan dan segala macam. Saya optimis nanti sebelum akhir Desember, pada akhir Desember sudah selesai semuanya. Desember nanti kami balik lagi, ajak Okta, kita peresmian. Kita berkunjung ke sana ya. Sekalian kita makan ikan dari sana. Ya. Amin. Ya. Artinya ini program tidak hanya menyasar untuk nelayan juga, tapi katanya tadi juga bagaimana kawasan biota-biota laut itu tetap terjaga, itu juga salah satu program masuk ke sana, Bang Doni. Oh tentu, karena kan kita kan nanti memberikan pendampingan kan, bagaimana menangkap ikan dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Terus kan nanti ada bantuan kapal nelayan. Betul. Nah, yang paling penting itu ini, kebanyakan mereka ini kan di bawah 5 GT, masalah kesegaran ikannya. Nah, sekarang dengan adanya pabrik es, terus betul. dengan ada itu jadi isu besar juga ya. Nah, itu menjaga kesegaran ikan dan membuat dia bisa membawa ikan itu keluar dari situ untuk dijual lagi gitu, tempat yang lebih baik. Nah, jadi banyak hal sebenarnya. Makanya kita butuh mengedukasi masyarakat, terutama yang langsung terlibat di daerah Kampung Nelayan Merah Putih untuk mensukseskan, dan waktu yang tersisa tinggal 2 bulan ini mewujudkan Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi ibaratnya kalau sudah jadi
sudah menjalankan akan terasa. Nah, ini kan kita sekarang lagi bercerita, sembari kita tunjukkan kalau di Biak bisa, kenapa di Sumatera Barat nggak bisa. Nah, ini yang kita pengen, atau nanti di wilayah lain kayak di Bengkulu, kita juga ada di Jawa Tengah dan sebagainya. Kita mau tunjukkan kalau orang di Papua bisa, kenapa kita yang lebih ke barat ini nggak bisa. Baik. Nah, itu yang kita pengen tunjukkan. Menarik tentang serapan tenaga kerja tadi, Mas Doni. Untuk tenaga kerja yang tetap itu ada berapa orang? Seperti apa strukturnya nanti setelah itu selesai dibangun? Pak Trian mungkin? Iya, ini di beberapa lokasi itu kita juga memberikan kapal penangkap ikan ya, yaitu yang berukuran 3 gross ton. Itu ya kurang lebih 2 orang ya. Jadi untuk yang mengoperasikan kapal itu. Kalau kita 10 ada sekitar tambahan 20 orang. Jadi kalau ada 100, 2.000 ya. Ini saya kira sebuah hal juga yang nanti tadi disampaikan ya, kita juga coba yang diberikan ini tentunya dengan standar yang lebih baik. Ya. Jadi kita sudah nanti bagaimana proses kapalnya ini juga bisa ada dudukan tempatan yang bagus untuk coolbox-nya itu. Ya, jadi proses-proses yang namanya itu kalau di dunia perikanan ada yang namanya cold chain system. Jadi bagaimana rantai dingin ini dipertahankan sehingga tadi mutu ikannya jauh lebih baik. Nah, kita harapkan dengan mutu ikan yang baik tentunya juga memiliki harga yang baik ya. Sehingga ya tentunya nanti ya kita juga harus lebih arif lagi dari sisi penangkapannya. Ya tadi disampaikan ya kita juga nanti memberikan pelatihan-pelatihan cara penangkapan ikan yang baik. Jadi juga bagaimana destructive fishing ini juga kita larang. Dan yang terpenting sebetulnya juga di kesempatan ini juga kita mengajak di sini. Ini kan banyak nih perguruan tinggi yang bagus di sini, para LSM. Kita juga mudah-mudahan bisa concern bersama kita nanti ya, ikut sama-sama melakukan pendampingan ya untuk proses-proses pemberdayaan yang ada di situ. Ya. Tentunya ini juga masyarakat yang berada di pesisir ingin sekali mendapatkan program yang fresh seperti ini ya, apalagi dukungannya cukup besar. Untuk satu kampung nelayan menghabiskan dana berapa kira-kira Pak Doni? Sekitar anggarannya antara 20 miliar ya. Wow, satu kampung nelayan? Satu kampung. Ya, karena kan kita bangun banyak. Betul. Cold storage itu aja berapa? Terus stasiun pengisian bahan bakar dan gudangnya, jadi banyak Mas. Jadi tapi jangan lihat nilainya, multiplier efeknya. Betul. Tadi yang untuk yang di sini ini 2 lokasi itu jasa konstruksinya 25 miliar. Itu baru jasa konstruksi konstruksi saja. Nah, nanti kan ada tadi gudang beku portable, pabrik es portable. Yang namanya portable ini kayak knockdown modelnya. Jadi kayak mohon maaf main Lego gitu ya. Nanti disiapkan fondasinya, kita sekarang sudah proses pesan, datang ke sini tinggal dipasang. Jadi nanti kita tinggal pelatihan operasionalisasinya. Nah, itulah yang kenapa kita optimis ini bisa, karena ini bangunan-bangunan sederhana sebetulnya, yang mudah-mudahan dalam 2 bulan bisa selesai. Kerjasama dengan koperasinya, seperti apa sinergi yang akan berjalan nanti kira-kira Pak Trian? Jadi ini sebetulnya kan sarana prasarana produksi tadi, ini nanti kita akan konversi, kita akan transformasikan menjadi unit bisnis. Ya, kemudian saya di beberapa daerah juga sudah datang. Banyak sekali kopdeskel yang sudah diresmikan ini memang masih menumpang kantornya nih di kantor-kantor desa, kantor kelurahan. Nah, program ini sebetulnya sekaligus kita bukan cuma memberikan umpan, tapi memberikan pancingnya. Nah, nanti kantor pengelola itu dia bisa berfungsi sebagai kantor-kantor koperasi tadi ya, yang kemudian untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan sarana prasarana produksi tadi. Jadi kurang lebih tadi integrasinya itu seperti itu ya. Jadi kita mengintegrasikan dengan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang ada ya, khususnya yang di wilayah-wilayah desa nelayan ini, untuk tadi diberikan fasilitas sarana prasarana produksi di mana mereka mampu nanti mengoperasionalisasikan untuk lebih baik lagi. Nah, ini yang satu yang terpenting. Saya jujur ya sebagai ketua tim koordinasi betul-betul berharap ya, karena konsepnya kan berkembang. Nanti kalau desa-desa yang lain ternyata nggak memiliki lahan tapi lahannya kecil,
bisa saja nanti kita bangunkan di situ mungkin untuk tempat pendaratan dengan cold storage yang cukup untuk penyimpanan sementara ya. Nah nanti itu kita integrasikan dengan yang ada di tempat ini. Artinya tidak kaku, harus besar itu pembangunannya. Iya, nanti itu bisa kita integrasikan. Saya lihat di beberapa tempat kemarin ke Bengkulu juga nih, Bang Doni ya, itu memungkinkan sekali. Jadi integrasi ini, jadi satu kampung itu dia sebagai sentral sekaligus hubnya yang menyangga desa-desa lain sebagai feeder. Jadi silahkan kalau di desa lain ternyata dia tidak memiliki kemampuan tanah yang mumpuni ya, tapi dia di situ ada yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kita integrasikan, juga ini sangat memungkinkan. Ya. Pak Doni, ini masyarakat tentu banyak juga yang ingin mendaftar seperti saya sampaikan tadi. Kemana mereka bisa mendaftarkan diri gitu atau bertanya di media sosial mungkin? Jadi kalau di Instagram dan TikToknya kita buka sesuai tren sekarang kan orang di media sosial itu di Instagram sama TikTok kita di KNMP_Indonesia. Tapi juga bisa ke situs KKP, tapi ada microsite-nya namanya Kampung Nelayan Merah Putih.kkp.go.id. Atau pemirsa juga bisa langsung scan barcode yang ada ini ya. Iya, di googling sekarang kan mudah ya. Tinggal keluar ya. Atau hubungi kepala dinasnya. Atau Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelautan yang menangani perikanan. Iya. Atau kalau mau bisa juga langsung DM aja ke Instagram saya. Pak Doni. Pak Doni, tentang keinginan masyarakat yang begitu besar untuk mendapatkan program ini, kan katanya tadi banyak sekali proposal yang masuk ke KNNP begitu ya. Lalu apa yang menjadi pada akhirnya mereka tidak masuk kategori begitu? Padahal sudah sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan program ini. Ketika kita buka ini ada 900-an ya Pak, hampir 1.000 proposal masuk. Yang diterima 65? 65, ya salah satu, 65 total 100 tahun ini. Di anggaran 2025 itu total 100. Tapi yang sudah berkontrak 65, sambil jalan 35 nanti, ya, jadi 100. Proses perencanaan yang 35. Nah, yang 35 kan buat bikin ini kan di kementerian itu ada lelangnya, ada ini ada tahapannya Mas. Jadi yang udah clear itu 65 bisa berkontrak. 35 ini lagi dikejar juga. Nah, kenapa sih apa hambatannya? Salah satu kan memang kalau namanya proyek pemerintah, salah satu yang kenapa terbatas itu yang membatasi kita kan anggaran. Budgeting. Budgeting kan. Kalau pengennya kita semuanya, tapi kan ada KPI tadi prioritas. Prioritasnya apa? Tadi 80% harus masyarakat nelayan. Lahannya. Nah, makanya dapatlah 65 ini yang setelah kita saring. Tapi kan nanti kan dengan kebutuhan anggaran kita dapat kelonggaran dari Pak Presiden, jadi target 1000 titik, 1100, nanti naik lagi ya. Malah kita kekurangan proposal kan. Makanya sekarang kita melakukan edukasi. Mungkin setelah nonton ini daerah Sumatera Barat yang terkenal ada daerah pesisirnya, tapi juga ada perairan daratnya yang kayak di Pasaman atau di apa, mereka datang kan dengan proposal gitu. Mungkin juga ditambahkan, jadi yang terpenting juga sudah ada instruksi presidennya. Pak Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 2025 di diktum kedua angka 4 huruf C, itu menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan. Jadi sebetulnya secara kekuatan hukumnya ini sangat kuat ya, sehingga mudah-mudahan anggaran ya kami juga sebetulnya sudah tahu di pagu anggaran 2026 itu sudah tersedia. Mudah-mudahan nanti ada penambahan anggaran lagi. Nah tadi kenapa? Karena anggaran tadi dan kita bangun yang siap dulu. Mudah-mudahan nanti kalau anggarannya betul-betul masuk 1000, ya 1000 semuanya kita bangun. Ya, kalau bagus semua dibangun lagi. Jadi kalau di Biak sendiri apa kekasan yang membuat mereka pada akhirnya mencapai 100% peningkatan pendapatan mereka, Pak Doni? Kalau ininya hasil tangkapannya Pak Trian. Hasil tangkapan. Jadi di Biak itu hasil tangkapan memang di sana potensinya bagus. Tapi juga di sana itu yang saya lihat keberterimaan masyarakat. Jadi betul-betul masyarakatnya ingin maju. Betul. Nah begitu kita berikan sarana prasarana produktif itu, mereka betul-betul menjaga itu, ya. Kemudian mereka ikut dalam program-program pelatihannya dan betul-betul berpartisipasi aktif, ikut menjadi koperasinya. Nah itu, jadi salah satu kan tadi kriterianya ini adalah terkait dengan keberterimaan masyarakat. Karenanya
sama-sama kita dukung program Bapak Presiden yang luar biasa bagus ini. Kalau dari pendekatan, komunikasinya seperti apa yang dilakukan Pak Doni agar ini bisa diterima dengan baik? Kami sudah memanfaatkan semua saluran komunikasi, baik itu kita ketemu langsung dengan dialog, pemerintah daerah atau calon pengelola nantinya koperasi dan sebagainya. Dan tentunya kita juga memanfaatkan media-media seperti kita di Padang TV ini sekarang untuk mensosialisasikan program ini. Yang jelas itu ini bukan program memberikan semacam bantuan dikasih setelah itu kita pergi. Enggak. Ini adalah program yang melibatkan social engineering. Social engineering itu gimana? Ya kita mendampingi terus. Betul. Kita mendampingi itu tidak, tapi kita mentransfer ilmunya. Seperti tadi kata Pak Trian, ada pelatihan. Dan yang paling penting itu kita itu melawan yang namanya tengkulak. Betul. Nah, karena kita kan nanti kita sediakan off-takernya gitu loh. Jadi selama ini kan kadang-kadang udah dapat hasilnya, tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Atau udah dapat hasilnya, keburu rusak ikannya. Nah ini yang kita atasi. Biar atau mungkin dibeli dengan harga yang tidak standar. Iya itu makanya kita udah siapin juga off-taker. Off-takernya kuncinya gitu loh. Jadi harapannya itu nanti kalau kayak di Biak itu tadi Pak Trian udah ngasih spill ya, sukses tuh di Biak. Justru bukan pemerintah lagi yang ingin mereplika, tapi si swastanya. Dia melihat nih, titiknya itu yang di Biak nih, dia kayak jaring laba-laba, dia bikin di titik itu ada di desa sekitarnya 5 titik itu, dia yang keluar uang, membuat seperti di Biak. Kenapa? Nanti hasil tangkapannya kan naik nih mas, dia yang off-takernya gitu loh. Gitu loh. Nah ini harapan kita juga. Selama ini kan salah satu yang menjadi kendala kenapa di sektor perikanan kita ini adalah masalah kepercayaan pemodal kepada industri ini. Karena kan untuk dapat kredit aja di perikanan kan susah. Nah ini kalau kayak gini kan kayak di Biak, swasta udah mau ikut investasi. Nah ini jangka panjangnya seperti itu harapan kita. Karena waktunya yang terbatas juga tak terasa sudah 1 jam kita berbincang Pak Trian dan Mas Doni. Sebagai penutup, apa harapan dari Pak Doni untuk program kita ini? Ya harapan saya Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wajah patriotisme yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dalam membangun daerah pesisir kita. Jadi harapan saya khususnya masyarakat di Sumbar untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono mendapat amanah untuk mensukseskan program ini. Saya yakin bersama-sama kita bisa mewujudkan Sumbar menjadi salah satu lumbung pangan biru nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih. Terima kasih udah Doni. Pak Trian terakhir sebagai saya kira tadi sudah disampaikan oleh oleh Bang Doni. Saya kira itu sudah mewakili kita semua. Sekali lagi kita berharap di sini dengan program dari Bapak Presiden ini betul-betul kita bisa kawal bersama. Ya, ini tentunya tadi bukan saja kita membangun dengan memberikan sarana prasarananya, tapi juga bersama melakukan proses pendampingan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dari para nelayan kita. Sekarang sudah jauh lebih baik lagi tentunya dengan pendekatan-pendekatan teknologi, inovasi, dan kami berharap tentunya para pihak di Sumbar juga dari perguruan tinggi, LSM yang ada betul-betul juga bisa bersama kami ikut melakukan pendampingan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan kita kawal terus dan kita buat di sini banyak sekali kampung nelayan ini. Karena kawasan pesisir banyak juga di Sumatera Barat ini. Terima kasih banyak sekali lagi udah Doni, Pak Trian telah bergabung malam hari ini. Pemirsa, demikianlah dialog khusus kita tentang Kampung Nelayan Merah Putih. Semoga ini harapan baru bagi masyarakat pesisir agar hidup mereka lebih sejahtera dan mandiri ke depannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.